sekalian, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan, Bapak BRI, Wakil Bupati, Kadis BMKM, Kemenang, MUI, Camat mewakili atau Pak Lurah, serta anggota Kodim Kabupaten Bogor beserta masyarakat yang menerima bantuan berupa bantuan tunai khususnya kepada para pedagang dan warung. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maksud dari penyaluran bantuan yang nanti akan ibu dan bapak diterima itu harus dipahami ada tujuan dari pemerintah agar kegiatan usaha bapak dan ibu sekalian terbantu secara permodalan. Jadi sedapat mungkin bantuan nanti yang akan diterima oleh bapak dan ibu sekalian itu digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Ya, Bu ya. Jangan dipakai buat nyicil motor, ya. Jangan dipakai buat beli baju baru. Enggak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya. Ya, kenapa tidak terima di rumah saja? Ya, sekarang kan katanya mobilitasnya dibatasi, kumpul-kumpul dibatasi. Khusus untuk hal ini harus diterimakan di sini, ya, sebab ada dokumen-dokumen yang nanti akan diisi, dilengkapi oleh bapak dan ibu sekalian, dan itu tempatnya hanya ada di sini. Tidak di kecamatan, tidak di Koramil, tidak di kelurahan, tidak juga di rumah bapak dan ibu sekalian. Ini juga harus nanti pada saat bapak dan ibu sekalian menerima, ada dokumentasi yang kita perlukan. Ya, jadi jangan nanti memberikan sesuatu atau mendengarkan permintaan orang sekalipun itu adalah petugas pendatang. Ya, termasuk yang di desa masing-masing itu nggak ada hubungannya. Ini spesial untuk bapak dan ibu sekalian yang sudah masuk dalam data. Tidak ada potongan sedikit pun. Tidak ada 100, tidak ada 1000, tidak ada 10. Semuanya penuh diserahkan kepada bapak dan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor beserta seluruh perwira Bintara. Yang saya hormati Kapolres Bogor, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau yang mewakili atau disingkat BTP KLW oleh TNI di wilayah Kodim 0621 Kabupaten Bogor dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Memerlukan bantuan, tapi tetap bisa berusaha berikhtiar untuk mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, saya yakin dan percaya saya kriteriakan di sana. Saya tidak kriteriakan bapak-bapak ibu sekalian sebagai orang yang tidak berhak menerima bantuan, tapi ya pada saatnya walaupun memang memenuhi syarat akhirnya dapat juga ya. Pelaku-pelaku usaha ini se-Kabupaten Bogor, bayangkan yang belum terfasilitasi bantuan yang didata oleh Pak Dandim ini 8.000 pelaku UMKM. Ini luar biasa besarnya.
Kemudian jadi hari ini kita secara serempak di wilayah Kodam 3, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, kita meluncing pemberian bantuan tunai langsung kepada para pedagang kaki lima dan warung yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jumlahnya kita secara total ada 8.000 sasaran, 8.000 proyek, yang 8.000 warga kita ini sudah kita verifikasi secara benar, sudah kita cross check data baik itu dari dinas sosial, dinas UMKM, dengan kepolisian maupun dengan kita. Jadi ini adalah data real yang kita dapatkan di lapangan, sudah melewati proses penyaringan, verifikasi, dan sudah cocok secara sistem. Gitu. Untuk sasarannya sendiri siapa aja nih, Dan? Sasarannya kalau sesuai dengan judul kita yaitu para pedagang kaki lima dan warung ya, yang belum pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk yang lain dari pihak kementerian, dari dinas provinsi maupun kabupaten. Tujuannya sendiri, Dan? Tujuannya sendiri kalau sesuai dengan buku pedoman yang sudah disampaikan kepada kami, yaitu yang pertama bantuan ini dimaksudkan untuk bantuan modal kerja untuk para pelaku usaha PKL maupun warung, yang kedua untuk pengembangan usaha, dan ketiga untuk melakukan kegiatan yang sifatnya ada kaitan langsung dengan bidang usaha itu sendiri. Misalkan semacam pedagang kaki lima yang pakai gerobak atau mungkin pakai kendaraan bermotor gitu ya, boleh dipakai untuk kegiatan itu. Yang penting ini berkaitan langsung dengan kegiatan atau usahanya masing-masing. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain ataupun belanja-belanja lain di luar kegiatan usaha ini. Penyalurannya sendiri? Sistem penyalurannya sendiri masing-masing penerima atau calon penerima tentunya harus membawa data pribadi ya, baik itu berupa KTP, kartu keluarga, domisili maupun yang lain-lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini kita sudah main berwilayah ya, jadi Bogor ya berarti dia harus Bogor. Kemudian yang kedua, bantuan ini kita berikan secara tunai. Ya, jadi masing-masing orang nanti akan menerima bantuan dalam bentuk tunai sejumlah 1.200.000 langsung kepada masing-masing perorangan, tidak boleh diwakilkan dan harus diterima di sini. Jadi kita tidak membuka atau tidak menyalurkan door to door, orang per orang, rumah per rumah, tetapi para penerima bantuan harus datang ke sini. Bentuk pengawasannya seperti apa Pak untuk bantuan ini, Dan? Ya, untuk pengawasannya kembali lagi seperti kita pada saat pendataan secara langsung di lapangan, tentunya berdasarkan data yang ada yang sudah dipegang oleh masing-masing pendamping, petugas maupun pendata. Nanti mereka juga akan ikut mengawasi penggunaan bantuan yang sudah disalurkan di tempat masing-masing sesuai dengan bidang usahanya. Karena usahanya juga kita catat, tempatnya kita catat, lokasinya ada di mana, sekaligus ada dokumentasinya juga. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan salah sasaran. Penjualan ini kan lagi hangat banget menurun, alhamdulillah saya syukur. Nantinya duitnya akan digunakan buat apa, Bu? Buat modal. Udah usaha lagi ya? Iya, soalnya kan bulan-bulan kemarin memang banyak banget minusnya. Jadi memang itu buat nombok lagi dan Gara-gara COVID ya? Iya, buat nombok lagi sama buat beli bahan-bahan. Jualan apa, Bu? Ayam lontong sayur. Sudah berapa lama jualan, Bu? Kalau jualan sudah lama, dari tahun 2000 itu sama aku bapak. Selama 1 tahun ini kan saya juga kena PHK, jadi saya ngurusin. Di mana, Bu? Tempatnya di perumahan Pondok Widyatama Indah, Pondok Raja. Perasaannya gimana, Bu, setelah mendapatkan bantuan ini? Alhamdulillah. Iya, merasa terbantu. Iya. Atau yang cair atau bantuan ini ada sekitar 80%. Berarti dari 80% itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Dan alhamdulillah dengan program dari TNI, Polri yang pada hari ini difasilitasi oleh Pak Dandim, kita tertangani kurang lebih 8.000 pelaku usaha mikro atau yang kita sebut ke pedagang kaki lima dan warung. Ini sebanyak 8.000 pelaku UMKM terfasilitasi oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI melalui Bapak Dandim
di Kabupaten Bogor ini. Pak, Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, selama pandemi apakah ada peningkatan untuk warung yang terdampak, Pak? Ya, para pelaku UMKM yang terdampak tentunya cukup banyak karena pelaku UMKM di Kabupaten Bogor itu sendiri cukup banyak. Tapi ya alhamdulillah berkat semangat, berkat pertahanan hidup mereka karena berbagai macam kebutuhan untuk keluarga, para pedagang atau para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor ini bisa mencari jalan keluar atau tangguh, tidak hanya mengandalkan bantuan, tapi mereka juga mengandalkan semangat berusaha yang tinggi sehingga mereka bisa menghindari dari dampak yang terjadi akibat COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Diperkirakan peningkatannya sendiri berapa persen, Pak? Kalau persentase peningkatan ya dari mulai tahun 2020 ini turun naik ya, dalam arti awal terdampak tapi mereka masih bisa survive, bertahan dengan beralih profesi, dengan beralih komoditas jualan. Ini ada persentasenya belum bisa saya sampaikan, tapi yang kejadian seperti itu banyak. Kemudian ada yang tadinya tidak memiliki usaha, di masa pandemi ini mereka bisa memiliki usaha. Ya banyak hikmahnya, banyak hal-hal yang mendorong para pelaku usaha ini untuk tangguh berusaha di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini.